Kalau berlama-lama lagi, mari kita akan dengarkan presentasi yang sangat luar biasa dari pembicara utama kita. Mari kita sambut Bapak Sandi Angga Wijaya. Tadi Anda sudah dibilang oleh pengundang Anda bahwa malam hari ini Anda akan diperlihatkan sebuah peluang informasi. Itu informasi mengenai kesehatan dan juga kesejahteraan. Nah, sebelum saya ngebahas itu semua, Bapak Ibu, saya pengen ngasih tahu pada Anda kenapa saya akan ngebahas dua kunci penting ini. Karena ternyata dua kunci pentingnya adalah kunci penting dalam hidup manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa disebut kunci penting? Oke, coba kita bayangin Bapak Ibu, kalau Anda misalkan tidak punya dua kunci ini, mungkin Anda tidak sehat dan juga tidak sejahtera. Kira-kira hidup menarik apa enggak? Anda tiduran di rumah sakit, kena stroke, uang nggak punya, enak nggak? Wah, artinya kita harus punya dua-duanya, benar nggak? Nah, kalau cuma salah satu bisa nggak? Misalkan cuma sejahtera, mobilnya mewah, kayak mobil yang di bawah misalkan kan, 2 pintu, tapi penyakitan. Enak nggak? Nggak juga. Artinya kita nggak bisa salah satu. Jadi, lalu gimana dong? Kita harus punya dua-duanya. Dan inilah yang akan saya bahas pada malam hari ini. Sebelum saya masuk kunci yang kedua, saya akan bahas dulu kunci yang pertama, yaitu kesehatan. Nah, di kunci kesehatan ini saya akan kasih lihat kepada Anda menurut hasil survei WHO, Badan Kesehatan Dunia. Nah, di sini disebutkan bahwa ternyata manusia di dunia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 20% orang yang sakit, yang biasa itu kita akan temui mereka itu di rumah sakit, yang mereka akan bisa hidup dengan bantuan alat, mungkin diinfus, mungkin pakai alat pacu jantung, dan lain sebagainya. Sedangkan 5% itu orang-orang yang sehat. Biasanya itu orang seperti apa? Mungkin kalangan atlet yang rajin berolahraga, makannya dijaga, atau mungkin mereka yang tinggalnya di pegunungan, jauh dari polusi, jauh dari radiasi, dan lain sebagainya. Sedangkan sisanya yang 75%, yang rata-rata orang di dunia ini itu apa? Sehat bermasalah. Maksud sehat bermasalah seperti apa? Kelihatannya sehat dari luar, mereka masih bisa beraktivitas, masih bisa mungkin bercengkrama dan lain sebagainya. Tapi begitu mungkin mereka cek ke rumah sakit, tekanan darah tinggi, mungkin kolesterolnya tinggi, atau kencing manis. Nah, kira-kira teman-teman ada di bagian yang mana? 20%, 5%, atau 75%? Nah, sekarang saya akan bahas, kira-kira kita di bagian yang mana? Oke, sadar atau nggak sadar, sebenarnya setiap hari kita kemasukan 1000 macam racun dalam tubuh kita. Baik dari yang kita makan, ataupun yang kita minum. Mungkin teman-teman bertanya, Pak, 1000 macam kok banyak banget, masuknya dari mana? Nah, masuknya dari yang biasa kita lakukan sehari-hari. Contoh, Anda tahu nggak kalau makan Indomie itu nggak bagus? Masih makan nggak? Anda tahu nggak kalau misalkan Anda pakai handphone, radiasinya itu nggak bagus untuk tubuh kita? Masih pakai? Anda tahu nggak kalau menghirup polusi nggak bagus untuk kesehatan? Masih menghirup? Suka nggak suka Pak, saya harus menghirup naik motor soalnya. Artinya apa? Kita nggak bisa menghindari ini. Nah, inilah yang membuat kita zaman sekarang gampang kemasukan racun, sehingga tubuh kita menjadi sehat bermasalah. Nah, ini beberapa gejala sehat bermasalah. Jadi, kalau Anda ngalamin di antara poin-poin di sini, berarti Anda berada di yang 75%. Mungkin yang pertama, rambutnya rontok, sering kencing, penurunan fungsi dan gairah seks, sering lupa, perut buncit, atau obesitas kayak MC yang tadi mungkin kan. Terus sulit konsentrasi, susah tidur, sering gugup, stres, mudah lelah, dan lain-lain. Kira-kira ada nggak di antara ini semua yang Anda alami? Ada. Mungkin ada 1, 2, atau wah Pak, semuanya Pak. Saya nggak suka cuma 1, saya serakah mau ngambil semuanya. Nah, artinya Anda berada di kesehatan yang bermasalah. Dan di sini ada artikel dari Kompas di mana dikasih tahu bahwa 85% pasien kanker dan keluarga itu bangkrut. Jadi biasanya kita masih muda, kita kerja keras, ngumpulin uang. Begitu kita udah tua, kita kasih uangnya ke rumah sakit karena kita penyakitan. Nah, jadi yang saya mau nyaranin adalah cegah sebelum terjadi sakit. Nah, lalu seperti apa? Dan solusinya yang saya pengen ngasih kepada Anda adalah makanan kesehatan. Jadi kita akan mencegah sebelum penyakit itu datang ke tubuh kita. Di mana perusahaan kita sendiri, produknya sudah kombinasi 5000 tahun dari zaman kerajaan Tiongkok kuno dulu. Bahannya sendiri alami dan juga sertifikasi dan penghargaan internasional sudah kita dapatkan. Nah, untuk penghargaan dan sertifikatnya seperti apa? Udah banyak sekali yang didapetin. Nah, ini ada yang dari untuk bisnisnya sendiri syariah,
Lalu ada juga halalnya untuk produknya, terus juga ada top 500 Asia brand dan lain sebagainya, banyak sekali yang sudah kita dapatkan. Tahun 2012 kemarin saya pun sempat datang ke pabriknya. Di pabriknya sendiri ada satu museum khusus hanya untuk menaruh sertifikat dan penghargaan. Jadi Anda bayangkan sebanyak apa sertifikat dan juga penghargaan yang sudah didapatkan oleh perusahaan kita. Nah, lalu nama perusahaannya apa, Pak? Nama perusahaannya dengan bangga saya perkenalkan yaitu Tiens International. Tiens International sendiri itu adalah perusahaan yang sangat-sangat besar sekali, berdiri tahun 95 dan masuk ke Indonesia pada tahun 2000, di mana kantor pusatnya ada di Wuxing Development Area Tianjin, China, yang memiliki kantor cabang di lebih dari 100 negara. Kira-kira nih, kalau Anda punya sebuah rumah makan dan rumah makan Anda tersebar di 100 kota, lumayan besar nggak? Lumayan. Tapi kalau punya sebuah usaha yang tersebar di 100 negara, itu besar apa besar banget? Besar banget. Dan pada sore hari ini, malam hari ini, Anda melihat sebuah usaha, sebuah perusahaan yang memiliki cabang di lebih dari 100 negara, Bapak Ibu. Mohon beri applause untuk perusahaan Tiens International. Dan yang menariknya Bapak Ibu, kalau Anda kemarinan sempat baca, sering lihat-lihat di internet, di newsletters, berbagai macam belahan bumi di dunia ini, perusahaan kita lagi heboh-hebohnya. Karena apa? Kita memberangkatkan 6.400 distributornya secara cuma-cuma, secara gratis ke Prancis Bapak Ibu. 6.400. Menurut Anda itu apa yang dikit, apa yang banyak? Kalau ada yang ngomong dikit, ayo kita tes, kita hitung satu persatu. Kita hitung dari 1 sampai 6.400. Kira-kira lama nggak? Lama banget, tuh nggak? Itu dikasih gratis. Bahkan perusahaan kita sendiri memecahkan rekor dunia dengan membuat tulisan dengan manusia terbanyak, totalnya 6.400. Nah, ini luar biasa ya perusahaan kita. Lalu pemiliknya sendiri siapa sih? Pemilik kita adalah salah satu orang terkaya di negara Cina, yaitu Mr. Li Jinliang. Bapak beri pros untuk Mr. Li Jinliang. Beliau ini adalah salah satu orang terkaya di negara China dengan total aset di atas 10 miliar US dollar. Kira-kira berapa rupiah tuh menurut Anda? Kalau Anda hitung di kalkulator, biasanya sih kalkulatornya pasti keluarin tulisan sintak error, Bapak ya, saking banyaknya nolnya. Nah, ini seorang pemilik perusahaan yang sangat-sangat kaya dan juga beliau mau berbagi kepada kita. Jadi Anda beruntung sekali malam hari ini saya mewakili beliau untuk menjelaskan sebuah peluang usahanya. Oke, nah saya pengen ngasih lihat sekilas mengenai company profile ya. Cuman satu hal yang saya pengen ngasih lihat, bahwa perusahaan kita, Mr. Li Jinliang sendiri, setiap masuk ke sebuah negara itu langsung disambut oleh kepala pemerintahan di negara tersebut. Di mana saat masuk ke Indonesia yang nyambut adalah Bapak Hamzahas dan Ibu Megawati. Itu adalah presiden kita beberapa tahun yang lalu. Itu langsung disambut oleh mereka-mereka orang. Oke, nah ini kurang lebih gambaran mengenai company profile dari perusahaan kita. Mari kita saksikan sama-sama. Ini berbagai penghargaan yang didapatkan oleh perusahaan kita, bahkan sempat disebut oleh TV Indonesia sendiri, penyerahan sertifikat halal. 2012 lalu, Tiens menerima sertifikat atas pembukaan unit usaha syariah. Pertama, produknya memang sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kedua, proses penjualan berjenjangnya tidak ada yang dilanggar.
tadi itu gambaran sekilas mengenai perusahaan kita. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai konsep kesehatan dari perusahaan Tiansi. Nah, konsep kesehatan kita yaitu pencegahan, di mana dibagi menjadi 3 pencegahan itu sendiri, yaitu yang pertama detoksifikasi, membersihkan tubuh kita dari racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita, baik dari yang kita makan, yang kita minum, ataupun dari polusi-polusi yang kita hirup. Lalu setelah didetoksifikasi, setelah dibersihin, apa yang dilakukan? Yaitu menyeimbangkan. Jadi makanan yang biasa kita makan mungkin zaman sekarang sudah jarang sekali yang seimbang. Karena apa? Saya perhatiin zaman sekarang ini orang jarang makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau boleh tahu siapa yang terakhir tadi siang mungkin atau sore makan 4 sehat 5 sempurna? Yang masih inget deh 4 sehat 5 sempurna apa aja? Saya inget Pak, yang kelima susu, itu doang kan? Artinya apa? Zaman sekarang yang kita makan yang penting kenyang, betul ya? Antara yang penting kenyang, atau yang penting enak, atau yang ketiga, yang penting murah. Jadinya nggak seimbang, makanya kita perlu menyeimbangkan dengan nutrisi kita. Lalu yang ketiga, dikuatin organ tubuhnya. Mungkin bagian jantung kita atau mungkin ginjal kita bermasalah, itu bisa dikuatin dengan produk kita. Produk-produknya seperti apa? Saya akan coba memperkenalkan. Yang pertama, produk detoksifikasi kita ada yang namanya Ciangceti atau teh. Nah, fungsinya untuk apa? Bagi Anda yang bermasalah dengan asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi, atau yang mungkin punya lemak berlebih, bisa minum Ciangceti ini. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau saya kan badannya udah kurus, kalau minum Ciangceti ini makin kurus dong Pak, nanti kayak tusuk gigi gitu. Enggak, tenang aja. Dia hanya membuang lemak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu lemak seperti apa? Paling gampang, Anda coba pegang perut Anda, kalau bisa dicubit, nah itu lemak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, mulai kan megang perutnya semua, ya Pak, banyak nih Pak. Wah, apalagi Pak Herman tadi yang MC kan, wah itu harus 2 tangan Bapak Ibu, saking banyaknya. Nah, jadi ini fungsi teh kita, mendetoksifikasi. Lalu, yang kedua, ada yang namanya grape extract. Ini untuk masalah jantung, mungkin yang punya masalah dengan penyumbatan, stroke, tekanan darah tinggi, bisa pakai grape extract. Kalau kita tahu nih di Eropa, kemarin kebetulan saya juga kan ke Prancis kan, sombong dikit gitu kan. Nah, orang Eropa banyak makan makanan dengan lemak tinggi, seperti steak dan lain sebagainya. Tapi di situ jarang orang kena penyakit jantung. Anda pernah tahu nggak alasannya kenapa? Karena mereka minumnya anggur merah. Sedangkan di Indonesia, apapun makanan yang minumnya botol sosro, makanya kencing manis Bapak Ibu. Kalau di sono itu betul-betul anggur merah. Karena anggur merah bagus untuk memperlancar aliran darah. Nah, kandungan grape extract ini, 1 kapsulnya resveratrolnya setara dengan kandungan 1 botol anggur merah. Makanya kenapa? Bagus sekali untuk masalah jantung ataupun penyumbatan. Lalu ada yang namanya citin-citosan. Bagi Anda yang punya masalah dengan kolesterol, terus yang punya sakit lambung atau mah, atau kencing manis, atau mungkin Anda luka terus nggak kering-kering lukanya. Nah, itu bisa ditabur oleh citosan untuk mempercepat pengeringan luka. Kalau nggak percaya Pak, ntar pulang dari sini Anda lecet-lecetin kaki Anda, terus tabur biar ketahuan beneran apa enggak. Selain itu, mungkin bagi Anda yang punya masalah dengan tumor, bisa pakai citin-citosan. Lalu, Vitalens Soft Gel, ini sebagai antioksidan. Untuk Anda yang pengen ningkatin daya ingat, bisa pakai Vitalens Soft Gel. Atau, yang mungkin pengen mencerahkan wajah, ngilangin bekas jerawat, ngilangin bekas luka, bisa pakai Vitalens Soft Gel. Lalu, ada yang namanya double cellulose, untuk masalah pencernaan dan juga wasir. Pencernaannya kurang lancar atau terlalu lancar, belum nyampe WC keburu keluar. Nah, bisa disumbat pakai double cellulose. Lalu ada yang namanya Renew sebagai antioksidan yang mungkin punya masalah dengan pernapasan, paru-paru basah, asma, atau sulit tidur, bisa pakai Renew yang ini. Lalu ada yang namanya Nonitren, ini sebagai dia dari ekstrak buah mengkudu. Dia bisa nurunin tekanan darah tinggi dan juga antioksidannya lebih tinggi dibanding vitamin C. Itu 3 kali lebih tinggi dibanding vitamin C. Jadi bagus sekali bagi Anda yang mungkin kekurangan vitamin C atau pengen nurunin tekanan darah tinggi. Lalu produk penyeimbang kita ada yang namanya Mooncord. Ini salah satu produk favorit saya. Kenapa? Karena dia bisa ningkatin daya tahan tubuh, ningkatin stamina yang mungkin gampang capek atau gampang sakit. Ini bagus sekali. Selain itu dia untuk 5 organ penting tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, limpa, dan ginjal. Bagi Anda yang perokok, ini bagus sekali. Karena saya sering sekali ngalamin malam sebelum tidur minum Mooncord, begitu pagi saya batuk keluarin reak, itu warnanya coklat. Itu karena dia ngebersihin paru-paru. Atau Anda yang punya masalah dengan batu ginjal, Anda nggak perlu operasi, minum ini aja itu bisa sembuh. Saya punya kesaksian salah satu rekan saya, ayahnya itu dia kena batu ginjal.
Habis itu nggak pakai operasi, cuman minum pot ini aja, itu dia batu ginjalnya keluar melalui urin. Jadi sangat bagus sekali. Terus ada yang namanya spirulina. Spirulina ini adalah nutrisi sayuran. Bagi Anda yang nggak suka makan sayur, spirulina ini sangat bagus sekali. Atau bagi kalau Anda pengen tahu kandungannya itu seperti apa, 3 kapsul spirulina setara dengan kandungan 1 kilo sayuran bayam. Makanya bagi Anda yang pengen ngegemukin badan, makannya udah banyak nggak gemuk-gemuk, spirulina ini bagus sekali. Karena vitamin yang terkandung di dalamnya banyak sekali. Dan juga untuk anak-anak, untuk gizinya bagus juga. Lalu ada yang namanya glukosamin untuk masalah persendian, yang mungkin kalau Anda jongkok, Anda duduk, itu sering bunyi-bunyi, pecah-pecah, kelihatannya kan keren kan? Kalau di film-film gitu kan, kelihatannya serem. Nah itu sebenarnya nggak bagus Bapak Ibu. Artinya persendian Anda bermasalah. Karena kalau diterusin lama-lama itu bisa keropos tulang. Karena antara tulang dan tulang ada yang namanya bantalannya. Kalau bantalannya habis, makanya sering bunyi. Kalau diterusin otomatis udah nggak ada bantalan, tulang ketemu tulang, lama-lama keropos seperti itu. Lalu suplemen kalsium ini adalah salah satu produk unggulan kita, salah satu suplemen penting dalam tubuh kita. Pertanyaannya, kenapa kalsium itu penting? Kan yang kita tahu kalsium untuk apa? Tulang dan gigi, betul? Tapi ternyata ada 1% kalsium yang dialirkan oleh darah dan itu dibutuhkan oleh seluruh tubuh kita. Itu dari jantung berdetak itu butuh ion kalsium, terus berpikir, pencernaan, hingga sel reproduksi itu butuh ion kalsium. Salah satu efek kurang kalsium apa? Pencernaannya nggak lancar, atau mungkin Anda lemot. Mungkin sekarang ada yang lagi ngelucu, semua ketawa kecuali Anda. Apa sih maksudnya itu? Gitu. Ketawanya kapan? Besok baru, oh iya mas, semalam lucu. Nah itu efek kurang kalsium, jadi lola. Loadingnya lama. Kayak BlackBerry kalau udah kebanyakan foto tuh, kan begitu. Nah itu efek kurang kalsium. Nah lalu sebenarnya kita butuh asupan kalsium berapa banyak sih Pak? Yang kita butuhkan seharinya itu sebenarnya 1000 mg asupan kalsium. Tapi dengan pola makan kita 4 sehat 5 sempurna itu baru mencukupi 250 mg. Kebayang nggak kurangnya berapa? Kurangnya 3/4-nya setiap hari. Kalau kurang gimana Pak? Ngambilnya dari tulang. Yang lama-lama otomatis tulang keropos. Dan kalau sudah keropos, itu akan menyebabkan osteoporosis dan mendatangkan penyakit lainnya. Nah ini yang paling berbahaya. Kalau penyakit yang lainnya sudah datang, kena jantung, kena diabetes, dan lain sebagainya, otomatis keluar biaya lebih banyak lagi. Nah sekarang mungkin Anda paham, oke Pak, kalsium penting. Tapi kan kalsium di luaran banyak. Kenapa harus kalsium kiansi? Inilah keunggulan kalsium kita. Kenapa kami menyarankan sekali Anda minum kalsium kita? Karena ini keunggulannya. Yang pertama, alami organik. Jadi bukan dari bahan kimia atau kalsium sintetis, tidak. Betul-betul alami organik. Yang kedua, kandungan kalsiumnya tinggi. 1 saset kalsium kita setara dengan kandungan 4 gelas susu murni. Bukan susunya si murni ya, susu murni gitu. Lalu tingkat penyerapannya hingga 90%. Nah, sisanya 10% kemana? Dibuang melalui urin dan keringat. Sedangkan kalau yang di luaran, itu tingkat penyerapan kalsiumnya setahu saya rata-rata 40-60%. Sisanya kemana? Jadi pengapuran atau batu ginjal. Makanya kenapa berbahaya sekali kalau Anda sering minum kalsium yang di luaran. Karena Anda bisa dapat bonus batu ginjal. Ya? Dan juga penyakitnya diperkaya oleh vitamin dan nutrisi lengkap. Kalau Anda pernah dengar mengenai kalsium peninggi badan dan lain sebagainya, kenapa dalam waktu singkat bisa nambah tinggi badan? Karena ini, kandungan kalsium yang tinggi dan juga tingkat penyerapannya. Nah kenapa selama Anda masih usia pertumbuhan nambah tingginya cepat sekali. Kalsium kita pun sangat spesifik, makanya kenapa ada 4 jenis kalsium. Yang pertama, nutrien kalsium powder. Ini bentuknya seperti susu, diseduh dengan air hangat. Fungsinya bagi Anda yang berusia 12 tahun ke atas. Nah fungsinya bagi yang punya masalah tulang seperti osteoporosis, rematik, atau Anda keseleo, patah tulang, ini akan membantu penyembuhannya. Jadi tulang Anda akan lebih cepat untuk nyambungnya lagi. Lalu bagi Anda yang mungkin wanita menstruasinya sakit, itu bisa dibantu oleh kalsium yang pertama ini. Atau yang masih usia pertumbuhan, pengen nambah tinggi badan, ini bagus sekali. Pak, kalau saya usia udah 30 masih bisa nambah tinggi badan? Bisa, Anda ke toko sepatu beli sepatu heels, nah itu bisa nambah tinggi. Maksudnya apa? Nggak usah terlalu ngarep lah kalau udah 30, yang penting sehat gitu. Lalu ini ada sultan kalsium powder, ini untuk penderita kencing manis. Di sultan kalsium powder ini terdapat pumpkin powder, jadi zat dari labu merah. Di mana zat labu merah itu sangat bagus untuk pankreas. Di mana kalau pankreasnya sudah benar,
itu bisa mengaktifkan insulin yang bisa ngebenerin diabetes Anda. Otomatis diabetes Anda bisa disembuhkan. Lalu ada calcium powder for children, ini untuk anak kecil dari yang di bawah 12 tahun hingga orang tua bisa konsumsi juga. Fungsinya hampir mirip dengan yang pertama, tapi bedanya di calcium powder for children ini proteinnya tinggi. Jadi bagi anak kecil itu bagus sekali untuk pertumbuhan otak, tulang, gigi, itu sangat bagus sekali. Lalu mungkin bagi yang daya ingatnya lemah bisa dibantu oleh calcium powder for children ini. Nah, calcium chewable ini bentuknya tablet. Kalau yang tadi bentuknya seperti susu diseduh dengan air hangat, mungkin Anda orangnya sering berpergian, nggak sempat untuk nyeduh, Anda bisa konsumsi calcium chewable tablet ini. Fungsinya hampir sama, dia bisa untuk masalah tulang dan juga mengandung vitamin D. Lalu ada juga yang namanya zinc. Zinc ini untuk metabolisme hormon. Bagi anak kecil yang nafsu makannya kurang, bisa ditingkatin oleh zinc ini. Atau mungkin yang sulit punya keturunan, punya masalah dengan reproduksi, bisa pakai zinc ini juga. Lalu ada yang namanya diakon untuk menstabilkan kadar gula dalam darah yang mungkin punya masalah dengan kencing manis. Diakon ini sangat bagus sekali. Lalu ada alat kesehatannya, ada test point pressure multifunctional apparatus. Nah, ini fungsinya adalah seperti tusuk jarum. Anda tahu tusuk jarum itu seperti apa? Bagus nggak menurut Anda? Bagus ya? Cuman pernah tusuk jarum? Takut kok lihat jarumnya aja panjang-panjang, enggak? Nah, saya pun nggak pernah tusuk jarum sebenarnya, karena saya takut lihat jarumnya itu. Nah, fungsi aparatus ini sama seperti tusuk jarum, cuman dia tanpa jarum. Nah, fungsinya sangat mirip sekali. Makanya bagian yang pengen tusuk jarum tapi takut, pakai ini, itu udah sangat membantu sekali. Jadi bagian yang punya masalah keluhan kesehatan apapun, itu bisa disembuhkan di sini. Tinggal kita tahu titik-titiknya aja. Lalu ada TENS-Lab elektroakupuntur. Ini alat kesehatan di mana Anda bisa mendeteksi penyakit Anda. Jadi sebelum penyakit itu datang, sebelum Anda kena penyakit itu, kita sudah bisa mendeteksi penyakit yang nanti akan datang. Hanya dari telapak tangan. Ini bagus sekali. Jadi nanti kalau Anda pulang dari sini, Anda bisa tanya ke pengundang Anda kalau Anda pengen dicek kesehatannya. Lalu ada yang namanya Photon Bioenergy Matras. Matras untuk Anda meningkatkan kualitas tidur Anda. Terus ada TENS Multifunction Headcare Apparatus. Bentuknya sisir, tapi fungsinya untuk menstabilkan tekanan darah. Yang darah tinggi diturunin, yang darah rendah bisa dinaikin. Jadi tekanan darah Anda bisa lebih stabil. Terus ada Fruit and Vegetable Cleaner untuk membersihkan sayuran dan buah-buahan, dan juga bisa untuk mensterilkan ruangan. Ada TENS Aura Energy Stone, kalung, ini fungsinya untuk menangkal yang namanya radiasi, ningkatin daya tahan tubuh, dan juga ningkatin stamina. Ini kalau Anda sering nonton TV, banyak artis yang pakai juga. Ada Sule, ada Andre, Ahmad Dhani, Aderai, dan lain sebagainya. Karena fungsinya tidak hanya untuk gaya, tapi bisa untuk kesehatan juga. Nah, nanti Anda mungkin akan bisa melihat demo produknya dari mungkin kalung atau produk kita yang lainnya. Lalu ada TENS T Energy Bracelet, ini gelang, sama seperti kalung fungsinya, tapi bentuknya gelang. Lalu ada produk lainnya seperti TENS Feng Shou, ini pupuk, bukan untuk diminum ya. Jadi jangan, produk kesehatan terus diminum Feng Shou-nya, jangan Bapak Ibu. Ini untuk tanaman. Terus ada irisnya juga, ini pembalut wanita. Jadi kalau Anda pernah tahu, pembalut yang di luaran itu adalah bahannya itu dari kertas daur ulang yang dikasih zat pemutih. Itulah yang menyebabkan zaman sekarang wanita itu sangat rentan terkena keputihan dan juga kanker serviks. Karena bahannya itu yang tidak bagus. Sedangkan iris kita ini bahannya betul-betul kapas asli, makanya kenapa sangat direkomendasikan. Bahkan salah satu dokter wanita yang terkenal, Dr. Sonia Wibisono pun menyarankan untuk para wanita memakai iris ini. Lalu ada TENS Cafe-nya juga, ini kopi ginseng, tidak menyebabkan masalah di jantung. Terus ada Spakare, ini sabun untuk Anda mandi, ini rasanya mint. Terus ada olinya juga untuk kendaraan Anda, terus ada odolnya juga. Odol ini fungsinya tidak hanya untuk sikat gigi, Anda bisa menghilangkan jerawat juga dengan memakai odol ini untuk cuci muka. Saya sendiri pun pakai sebagai cuci muka, rasanya juga segar, enak sekali. Terus ada Dico, ini untuk sabun untuk membersihkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Terus ada Multifunctional Cleanser, ini sabun untuk mencuci segala macam barang. Entah Anda cuci mobil, cuci motor, atau mungkin bersihin lantai, itu bisa pakai Multifunctional Cleanser ini. Saya sendiri cuci mobil pakai sabun ini. Jadi jamur-jamur yang ada di kaca mobil yang biasanya susah hilang, pakai ini, hilang Bapak Ibu. Jadi Anda bisa coba di mobil atau motor Anda. Terus ada sampo dan juga conditionernya. Anda yang mungkin rambutnya gampang patah, rambut Anda yang rontok atau mungkin kering, sampo ini sangat bagus sekali. Saya sendiri biasanya itu kalau sampoan
begitu kelar sampoan saya kelap pakai handuk, itu banyak rambut yang rontok. Tapi pakai ini sekarang saya berasanya makin sedikit yang rontoknya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya masalah dengan rambut, ini sangat bagus sekali. Nah ini mengenai produk-produknya. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau saya bahas satu persatu. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat nanti mungkin tanya ke pengundang Anda atau minta brosurnya. Nah sekarang saya akan minta beberapa dari Anda untuk kesaksian. Bagi Anda yang sudah ngerasain produknya, Anda sudah ngerasain apa khasiatnya dan pengen berbagi, mungkin bisa minta bantuannya 1 sampai 2 orang untuk men-sharingkan yang ingin memberikan kesaksian mengenai produk kita. 1 sampai 2 orang. Oke, 1, ada lagi? Ada 2. Di close Bapak Ibu. Oke, cukup sebutkan nama, produk yang dipakai dan kesaksiannya apa. Selamat malam Bapak Ibu. Saya ingin memberi kesaksian kalung aura. Tadi sore saya melakukan demo ya kalung. Itu 2 orang, 1 rendah darah dan 1 tinggi ya. Yang rendah itu ada tadi ada 1 pongkok, itu darahnya 100/60 dan detak jantungnya juga 60, sangat rendah dan keluhannya biasanya ngantuk, lemah, capek dan lain sebagainya. Setelah saya pakai kalung, karena kalung itu fungsinya kan penyeimbang. Kalau memang darah rendah dia akan stabil. Ternyata setelah saya pakai kalung, 10 detik kemudian saya tes, itu menjadi 115/80 dan detak jantungnya juga 75. Artinya kalung ini penyeimbang. Dia tanya, lah nanti kalau udah tinggi semakin tinggi dong. Saya bilang enggak, kalung ini penyeimbang. Dan yang satu lagi itu memang yang hipertensi. Ya, hipertensi itu saya buktikan juga, memang ada beberapa orang, tadi 5 orang, kebetulan yang 1 tinggi, darahnya 185, pernya itu 110 dan detak jantungnya 118. Nah, saya pakai kalung itu juga karena ini penyeimbang. Yang tinggi itu akan rendah. Dan memang betul 10 detik kemudian setelah saya demokan, saya tes, itu takjub sekali, 10 detik loh. Itu darahnya menjadi 160/90, detak jantungnya menjadi 105. Ya, saya sendiri juga memang udah lama itu saya buktikan betul-betul 2 orang itu dia takjub dan akhirnya memang closing 1 kalung untuk yang hipertensi itu biasanya dia kan tergantung sama obat sintetis. Kalau nggak minum obat, di sini lehernya itu kayak manggul 10 kilo katanya, wah berat sekali. Akhirnya dibeli kalung 1. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Baiklah, selamat malam semuanya. Aplausnya mana? Ya, kesaksian saya memakan produk apa? Redup. Ya, saya kombinasikan dengan alam, seperti yang tadi dijelaskan. Saya kombinasikan dengan air kelapa hijau. Karena apa? Di demo itu berbentuk kotoran, campur beras dengan kotoran, dicelupkan, dibuka kapsulnya, dan dijadikan satu, dikocok, disesek, menjadikan putih. Saya punya pola pikir, kenapa tidak digabungkan dengan alam yang ada di Indonesia kita. Contohnya, air kelapa hijau. Turun-temurun, nenek moyang kita mengkonsumsi kelapa hijau sebelum produk ini masuk. Saya coba, wah luar biasa. Selain segar, tubuh saya juga segar. Saudara-saudara lihat dong, ya kan? Asik. Nah, saya coba sudah 3 hari. 3 hari berturut-turut. Tadinya saya lemas, sangat lemas. Tapi karena yang ikut di dalam organisasi, saya bilang, bisa kan organisasi ini? Istri saya coba. Hitungannya 3 kali 3 sehari, betul nggak? Yang nggak betul dosa nih. Ya. Setuju nggak? Tapi saya 2 kali 3, yang satu untuk ngirit ya. Tapi saya kombinasikan dengan alam. Alam itu yang tadi, seperti air kelapa itu. Boleh dicoba. Ya. Jangan pakai cuci muka, diminum Pak. Ya. Itu bermanfaat buat saya sendiri. Itu kombinasi saya, pola pikir saya.
berbagi dengan kombinasi dengan alam Indonesia. Banyak kok di jalan-jalan kelapa hijau, bener nggak Om? Ojo menengah itu, tujuh. Ya, saya kira itu pengalaman saya, bermanfaat tubuh saya, dirasakan oleh saya. Sekian. Oh, kenalan boleh ya? Nama saya Om Jin. Betul. Kebetulan kita juga di entertain. Yang sering lihat di TV, nggak asing lagi TV rusak saya. Ya, saya kira sekian. Selamat malam semuanya. Tetap semangat. Kita harus sehat semua. Setuju? Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Diki, latar belakang. Kesaksian produk saya Muncort karena saya pribadi yang suka sakit. Jadi kalau saya sakit itu saya minum langsung sakit panas gitu ya, saya minum langsung 10 kapsul. Terus biasanya kalau nggak 2 jam, 5 jam, 10 jam sembuh total. Gitu ya, terima kasih. Bapak Ibu. Bapak Ibu close. Luar biasa Bapak Ibu ya, kesaksiannya ada Om Jin ternyata. Pantas dari belakang saya lihat siapa itu, ada lampu ajaib gitu kan. Om Jin namanya. Oke, Bapak Ibu. Tadi kita udah lihat mengenai kesaksiannya. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai demo produknya yang akan dibawakan oleh Bapak Teguh. Mohon beri aplausnya. Selamat malam Kemayoran. Saya demo hari ini yaitu saya ingin mendemokan kalung Bapak Ibu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh pembicara kita dan Bapak ini buat itu darah rendah. Nah, di sini saya ingin mendemokan tentang untuk keseimbangan tubuh Bapak Ibu. Itu supaya nggak gampang jatuh. Nah, di sini saya ingin minta kerjasamanya dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Siapa yang ingin membantu saya? Satu orang saja. Ada orang nggak di sini? Ya, minta bantuannya satu orang. Apa mau dipilih nih salah satu? Yang belum pernah pakai kalungnya? Oh iya, ayo Pak. Jono. Namanya Jono. Oh Jono. Nah, di sini saya ingin mendemokan kalung. Nah, Bapak sudah pernah pakai kalungnya belum? Belum sama sekali. Nah, Bapak punya handphone? Bisa lihat handphonenya? Oh iya. Nah, Bapak tahu nggak handphone itu mengandung radiasi? Nah, itu tuh kan melemahkan tubuh kita. Nah, di sini saya ingin mendemokan tentang kalungnya Bapak. Nah, Bapak bisa menghadap ke sana. Kakinya agak rapat Pak. Kakinya agak rapat, tangan di belakang. Nah, seperti ini. Nah, mendemokan kalungnya tentang keseimbangan. Nah, tadi kan kita kan tahu handphone itu punya radiasi dan melemahkan tubuh kita. Nah, saya coba akan menekan Bapak ya. 1, 2, 3. Oh, udah makan belum Pak? Oh belum. Nah di sini kan tadi itu keseimbangan tubuh nggak gampang jatuh Bapak Ibu. Nah di sini saya akan mentransfer energi ke tubuhnya Bapak Ibu sendiri. Nah saya pakaikan ya Pak supaya agak romantis sedikit Pak. Nah ini kan durasi kurang lebih 20 detik Bapak Ibu. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 10, 15, 17, 20. Nah, ini kan udah mentransfer energi. Tadi kan agak gampang jatuh. Nah, di sini kita akan membedakannya. Coba saya tekan lagi ya, Pak. 1, 2. Pak, saya minta maaf dulu ya, Pak, sebelumnya. Nah, coba Pak, kesaksian sebelum dan sesudahnya itu seperti apa? Ya memang sebelumnya kan bisa goyang, kalau sudahnya tegar gitu. Kuat. Oh iya Pak, itu ntar minta dibilang oleh pengundangnya. Ya. Ya, terima kasih ya Pak atas partisipasinya ya. Nah Bapak Ibu, itu demo kalungnya. Nah, selamat malam, saya Teguh. Terima kasih. We all share a common parent and creator. Tianchi has some of the best products that I have ever seen. I'm a nutritionist, and my background is in nutrition and herbs in the United States. I have written 58 books.
that have been translated into 17 different languages, some of them. And collectively, those 58 books have sold about 19 million copies worldwide. But in all that time, and in looking at all of the products that are out there, I have come to find that this company has some products that are revolutionary, that have already changed the lives of many. I wanted to try the high calcium out as an example on people that I know, some of my staff and friends and family. There is one lady who works for me who suffered from osteoporosis. She's been with me for 10 years. She's my secretary. She had tried many, many products, and none of those calcium products worked. She was put on the high calcium, and within about 4 weeks, her osteoporosis condition began to improve. She saw results. She became a believer. Ya Bapak Ibu, itu kesaksian dari ahli gizi dunia. Nah sekarang kita akan masuk ke kunci yang keduanya, yaitu kunci kesejahteraan. Nah sebelum saya bahas mengenai kunci kesejahteraan, ada satu hal yang saya pengen tanyakan dulu kepada Anda. Kira-kira menurut Anda, kenapa orang sulit untuk mencapai yang namanya kesejahteraan? Kenapa ada yang kaya sedangkan ada yang biasa-biasa aja? Kenapa ada yang bisa naik mobil mewah sedangkan ada yang satu lagi naik motor cicilan dan lunas-lunas? Kira-kira apa yang membedakan menurut Anda? Kurang semangat. Pantesan dari tadi nggak semangat ini kan. Terus ada lagi selain kurang semangat? Belum tahu caranya? Males? Ada lagi? Banyak orang berpikir bahwa orang tidak sejahtera itu karena malas. Benar ya? Wah pasti kerjanya malas nih dan lain sebagainya. Saya pengen ngasih tahu kepada Anda, jadi sebuah ilustrasi contoh nih. Anda ingat-ingat ya? Tahu nggak dua jenis orang seperti ini? Ada si A dan si B. Si A pergi kerjanya pagi, pulang kerjanya malam. Tapi kehidupannya masih gitu-gitu aja. Kemana-mana masih naik motor, rumahnya masih ngontrak. Sedangkan ada si B yang pergi kerja mungkin siang, dia baru keluar rumah. Sore udah balik ke rumah lagi. Tapi kemana-mana naik mobil mewah, rumahnya gedongan. Ada tahu dua jenis orang seperti itu? Ada kenal mungkin? Ada. Artinya karena malas apa bukan? Si A kelihatannya rajin, si B kelihatannya malas, tapi kehidupan si B lebih enak dibanding si A. Artinya karena malas bukan? Bukan. Artinya bukan karena malas. Lalu karena apa dong, Pak? Satu lagi ilustrasi. Anda tahu Valentino Rossi? Valentino Rossi balapan sama satu lagi Bajaj Bajuri. Tahu? Kalau mereka balapan yang nge-track di Kemayoran malam-malam, ntar malam nih. Mereka nge-track siapa yang menang? Rossi. Tapi kalau kita balik nih, Valentino Rossi pakai bajunya si Bajuri pakai motornya Valentino Rossi, mereka nge-track lagi di bawah. Mereka bisa misalkan pakai kendaraannya nih. Oke mungkin. Terus kira-kira siapa yang menang? Bajuri. Artinya bukan karena orangnya tapi apa kendaraannya. Jadi kenapa orang sulit untuk mencapai yang namanya kesejahteraan? Karena mereka salah tempat bekerja. Bukan mereka kerja di perusahaan seperti apa, enggak. Tapi bagaimana orang bekerja. Karena ada sebuah buku yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman baca, yaitu namanya Cash Flow Quadrant. Buku ini dikarang oleh salah satu orang kaya di Amerika dan disebut juga sebagai gurunya orang kaya, yaitu Bapak Robert Kiyosaki. Di buku itu dibahas, pada umumnya manusia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mereka bekerja untuk mencari yang namanya penghasilan. Kira-kira ada yang salah nggak dengan pola kerja seperti ini? Kerja mencari penghasilan. Ada yang salah, yakin? Kerja cari jodoh Pak, yang mudah mungkin gitu kan? Tapi pada umumnya mereka bekerja seperti ini, itu tidak ada yang salah. Di buku Cash Flow Quadrant pun dikasih tahu, di sini tidak ada yang salah sama sekali. Tapi ada sebuah kelemahan, di mana suatu saat kita akan ketemu kondisi di mana kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Entah kita sakit, tempat kerja kita kenapa-napa, atau yang sudah pasti, kita tua. Suatu saat kita tua, kita pensiun nggak bisa kerja lagi, otomatis penghasilan kita nggak dapat. Kalau kita nggak punya penghasilan, pengeluaran tetap ada nggak? Tetap ada. Nah, lalu solusinya gimana kalau udah ini kejadian? Kita udah nggak punya penghasilan, tapi pengeluaran tetap ada. Itulah yang jadi dilema banyak orang. Banyak orang kerja begitu sudah pensiun, harusnya nikmati hidup, tapi dia malah tetap harus kerja lagi. Karena apa? Karena masih banyak kebutuhan yang harus terpenuhi. Lalu solusinya apa? Dulu saya pernah mikir, ya pada umumnya manusia bekerja kayak gini, kerja cari penghasilan. Sampai satu titik, saya baca buku ini, ternyata ini berbahaya sekali. Resikonya sangat tinggi sekali. Lalu solusinya apa? Pola kerja yang kedua, di mana di sini kita bekerja, yaitu membangun yang namanya aset. Di mana suatu saat kita sudah tidak bisa bekerja lagi atau sudah tidak mau bekerja,
aset lah yang akan menggantikan kita untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk pasif. Pertanyaannya, kalau beneran ada, menarik nggak pola kerja seperti ini? Kerjanya sementara, terus uang ngalir terus. Menarik sekali, betul ya? Pertanyaannya, beneran ada nggak? Apa itu Pak aset? Saya baru pertama kali dengar aset itu yang dimasukin ke dalam tab keluar suara ya? Itu kaset. Oh, di depan WC Pak, itu keset. Terus aset apaan? Zaman dulu saya SMP SMA yang saya tahu aset itu apa? Kalau aset itu pulpen, meja kantor, kursi, itu aset. Tapi bukan aset seperti itu yang kita maksud. Aset yang kita maksud seperti apa? Di mana kita punya usaha dan usaha itu akan menghasilkan penghasilan tanpa kita harus bekerja. Contohnya apa? Banyak sekali di sekitar kita. Kalau Anda keluar sana, Anda akan melihat ada yang namanya 7-Eleven, McDonald, KFC, di mana Anda bisa datang ke McDonald kapanpun, tapi Anda mau datang ke sana, Anda nggak akan pernah ketemu pemiliknya, benar ya? Tapi kalau misalkan Anda belanja di sana, Anda beli makan, Anda beli minum, yang punya dapat uang apa enggak? Itulah yang namanya aset. Artinya pola kerja seperti ini ada. Lalu kenapa nggak semua orang masuk pola kerja seperti ini? Ada dua kemungkinan sepengalaman saya. Yang pertama, tidak semua orang tahu ada pola kerja bangun aset. Sama seperti saya zaman dulu sebelum saya baca buku Cash Flow Quadrant. Atau yang kedua, mereka tahu ada pola kerja bangun aset, tapi dia tidak mengerti bagaimana cara membangun aset. Karena cara membangun aset hanya ada 3 cara. Di mana cara yang pertama, Anda bangunlah sebuah PT. Nah, kalau yang kedua, Anda buka yang namanya franchise. Entah Anda beli nama McDonald, KFC, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga, Anda network marketing. Nah, cara pertama dan kedua, itu Anda butuh modal besar untuk membuka sebuah usaha itu. Entah Anda mungkin buka McDonald, Anda buka KFC, entah Anda buka PT seperti gudang garam dan lain sebagainya, Anda butuh modal besar. Nah, lalu kalau misalkan kita modalnya terbatas, gimana dong Kak caranya? Nah, cara yang ketiga yang sangat disarankan, di mana di buku Cash Flow Quadrant juga menyarankan Anda untuk buka usaha yang ketiga kalau memang modal Anda terbatas dan juga Anda tidak punya pengalaman ya. Di mana di sini kita akan membangun aset dengan kesehatan yang sudah kita tahu di awal tadi. Kita sudah paham bahwa kesehatan sangat penting. Lalu gimana cara supaya bisa mendatangkan sebuah aset? Caranya kita akan membagi menjadi 8 tahapan, di mana di sini akan dibagi dulu menjadi 2 bagian, yang 1 sampai 3 disebut tahap kepemilikan usahanya. Di mana di sini Anda kalau mau tahapan 1, 2 ataupun 3, Anda harus melakukan dulu yang namanya pendaftaran. Anda harus beli hak franchise-nya senilai Rp99.000 saja. Kalau di luar Anda buka usaha seperti Anda buka sebuah McDonald, untuk sekedar beli nama McDonald, pernah tahu nggak berapa harganya? Yang pasti mahal, benar ya? Beberapa tahun yang lalu om saya pernah pengen buka McDonald, saya sempat tanya-tanya harganya berapa, itu sekitar 1 juta US dollar, sekitar 10 miliar rupiah hanya untuk nama McDonald di luar tempat, karyawan, dan lain sebagainya. Punya uangnya? Kalau saya nggak punya, makanya saya nggak buka yang namanya McDonald. Lalu gimana Pak? Kalau misalnya nggak punya uangnya, makanya di sini cuma Rp99.000. Pertanyaannya Rp99.000 mahal apa murah menurut Anda? Ada yang bilang murah, ada yang bilang tergantung, yang di belakang nggak bersuara. Jadi mau ditodong 99.000 Pak? Enggak. Mau dipalakin doang gitu. Nah, boleh santai aja. Di sini 99.000. Kalau menurut saya itu murah sekali. Memang sih kalau hilang sakit hati juga, tapi kan paling sakit hatinya 2 hari, benar nggak? Lumayan Pak 100.000 uang makan 2 hari ini. Tapi kebayang nggak dengan 100.000, 99.000 ya tepatnya, Anda bisa jadikan sebagai sebuah usaha. Di mana kalau Anda jalankan, Anda akan mendapatkan potongan harga senilai 15% dari produk yang saya ceritain di awal. Lalu berlaku internasional, Anda dapat kembangin usaha ini di negara manapun, tidak hanya di Kemayoran, tidak hanya di Jakarta, tapi sampai luar negeri, dan juga dapat diwariskan. Di mana kalau Anda bergabung di tahapan bintang 1, Anda melakukan pendaftaran plus belanja 1 jenis produk. Produknya apa? Terserah Anda. Bagian yang tadi mau beli kalung, boleh. Anda mau beli pembalutnya, Anda mau beli sabunnya, Anda mau beli kalsiumnya, terserah Anda. 1 jenis produk saja. Untuk naik ke tahapan ke bintang 2, total pembelanjaan yang harus Anda lakukan senilai 500 PV atau kurang lebih Rp550.000 saja. Untuk naik ke bintang 3, total pembelanjaan yang harus Anda lakukan senilai 2.000 PV atau kurang lebih Rp2.200.000. Sekarang saya mau nanya kepada Anda, angka Rp2.200.000 untuk sebuah usaha mahal apa murah? Kalau bagian yang baru, melihat angka segini, mahal apa murah? Mahal. Kok bisa begitu sih? Tadi bilang murah, sekarang mahal. Kalau saya ilustrasikan, kemarin saya beli pulpen harga Rp2.200.000, mahal apa murah? Mahal. Kalau kemarin saya beli mobil Grand Livina masih baru, Rp2.200.000, mahal apa murah? Kok bisa begitu? Harganya sama Rp2.200.000, yang satu dibilang murah, yang satu dibilang mahal.
Tergantung produknya, tergantung barangnya, tergantung apa yang kita dapat dengan 2.200.000. 2.200.000 untuk sebuah usaha. Kalau Anda pikir-pikir, pulang dari sini, Anda punya modal 2.200.000, disuruh buka usaha. Kira-kira pikiran usaha apa? 2.200.000. Masih duduk. Dulu saya sempat mikir, 2.200.000 untuk sebuah usaha. Kira-kira apa? Kalau saya pikir beli jual jadi konter pulsa, masa cuma 10 lembar 100 ribuan kan nggak mungkin, benar ya? Atau mungkin tambal ban, setahu saya tambal ban aja kompresornya 1.500.000. Setelah itu sisanya buat apa? Nah, Anda belum kepikiran buat bikin tempat tambal bannya, terus paku yang disebar di jalanannya. Itu kan butuh modal, Bapak Ibu. Artinya 2.200.000 untuk sebuah usaha menurut saya murah sekali. Nah, saya nggak tahu kalau menurut Anda. Tapi kalau memang Anda yang punya kenalan yang buka usaha, Anda boleh tanya, 2.200.000 untuk sebuah usaha malah murah. Itu udah pasti murah sekali. Dan juga, oke Pak, 2.200.000 murah, tapi saya nggak punya modalnya, saya nggak punya uangnya. Terus gimana? Di sini ada dua aturan yang akan membantu Anda, yang akan meringankan Anda. Di mana yang pertama, peringkat tidak bisa turun. Jadi Anda sudah tahapan berapapun, misalkan Anda di tahapan bintang 3, Anda tidak bisa lagi turun ke tahapan sebelumnya. Dan juga omsetnya diakumulasi tanpa batas waktu. Contoh, Anda untuk nyampe 2.200.000, ini boleh dicicil. Berapa lama? Tanpa batas waktu. 5 tahun boleh Pak? Boleh. 10 tahun boleh. Nah, kira-kira kalau Anda bisa dicicil, gampang apa susah? Gampang. Apalagi dicicilnya, Anda bukan cicil bayar uang, Anda cicilnya belanja. Contoh, Anda setiap hari mandi pakai sabun apa enggak? Pakai sikat gigi enggak? Sampo enggak? Pakai motor, pakai oli, dan lain sebagainya. Anda mungkin suka nggak suka, Anda pasti beli odol, Anda beli sabun, Anda beli sampo. Bagi Anda yang wanita, pasti beli pembalut juga. Entah belinya di supermarket, di minimarket, dan lain sebagainya. Begitu habis Anda beli lagi. Nah, itu tinggal diubah jadi produk Tiansi. Anda pembalutnya pembalut Tiansi, Anda samponya sampo Tiansi, sabunnya Tiansi juga, odolnya Tiansi. Begitu habis beli lagi, lama-lama nyampe nggak? Semudah itu aja Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita yang kita lakukan setiap harinya diubah dengan menggunakan produk Tiansi. Kita bisa bintang 3. Dan tinggal kita ajarin ke teman-teman kita gimana cara untuk menjualnya, cara menawarkannya. Karena kalau Anda menjalankan di sini, Anda tinggal cerita ke teman-teman. Jadi, wah ini ada sabun bagus, ini ada kalsiumnya bagus, dan lain sebagainya. Misalkan Anda di tahapan bintang 2, terus Anda cerita ke teman Anda dan dia gabung di tahapan bintang 3, maka Anda akan mendapatkan keuntungan senilai 160.000. Anda ajak 10 kali 10 aja. Kalau misalkan Anda di tahapan bintang 3 dan bulan itu Anda juga mensponsori, Anda cerita ke satu teman Anda gabung bintang 3 juga, Anda mendapat keuntungan senilai 240.000. Anda ajak 10 kali 10 aja. Kalau Anda di bintang 3, tapi di bulan itu kebetulan mungkin sabun Anda habis, Anda beli lagi. Terus Anda sponsorin satu bintang 3 juga, Anda akan mendapatkan uang senilai 320.000 rupiah. Kalau Anda ajak 10 kali 10 aja. Kira-kira lumayan nggak? Lumayan sekali Bapak Ibu. Anda bisa cerita ke 10 orang, mereka tertarik bergabung dan belanja, 3.200.000. Lumayan di atas UMR Bapak Ibu. Itu yang dulu saya pikir. Lumayan cuma cerita ke 10 orang, kan gampang. Lalu, untuk tahapan selanjutnya gimana? Anda tinggal cerita ke sebanyak-banyaknya hingga ketemu 3 orang atau 2 orang yang mau bergabung di bintang 3, maka kita akan naik ke bintang 4. Atau dengan cara Anda melakukan pembelanjaan senilai 8.000 PV atau kurang lebih 8.800.000, Anda akan naik langsung ke bintang 4. Nah, ini Anda bisa sesuaikan Anda mau pakai cara yang mana. Tapi saya lebih menyarankan cara yang ini karena apa? Penghasilannya lebih besar. Karena bisnis ini yang kita lakukan Anda membuka cabang. Seperti contohnya Anda punya rumah makan. Untuk memperbesar penghasilan rumah makan Anda, caranya seperti apa? Perluas rumah makan atau perbanyak cabangnya? Perbanyak cabang, itu pun yang kita lakukan. Jadi semakin banyak cabang yang Anda buka, penghasilan Anda semakin besar. Setelah Anda naik ke bintang 4, lalu kira-kira kalau Anda bisa nggak ngajarin mereka ini, si A dan si B dan si C, gimana caranya naik ke bintang 4, bisa nggak? Mereka naik ke bintang 4, otomatis Anda akan naik ke peringkat yang lebih tinggi lagi, yaitu peringkat bintang 5. Di mana aturan mainnya tetap sama, peringkatnya tidak bisa turun dan omsetnya diakumulasi tanpa batas waktu. Mereka naik ke bintang 5, Anda naik ke bintang 6, mereka bintang 6, Anda bintang 7, dan mereka ke bintang 7, kita naik ke bintang 8. Dan di mana penghasilan potensinya di bintang 8 adalah 40 juta per bulan Bapak Ibu. Dan dicapainya sebenarnya berapa lama sih? Kalau Anda ngikutin cara kerja yang benar, untuk nyampe bintang 8 ini Anda cukup butuh waktu 1-2 tahun.
Kira-kira lumayan nggak 1-2 tahun punya penghasilan tambahan 40 juta per bulan? Lumayan banget Bapak Ibu, karena saya lihat banyak yang di luaran kerjanya 4 tahun, 40 tahun, penghasilan 1-2 juta kan tuh sedih. Di sini 1-2 tahun 40 juta per bulan. Tapi ada nggak Pak yang di bawah 40 juta? Ada juga. Yang di atas banyak juga. Kemarin saya ke Perancis kebetulan bersama dengan salah satu ibu dari dia TKW Malaysia dulunya. Sekarang udah full time di Tianxi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, buta huruf. Terus dia ngasih lihat ke saya foto dia sama bonusnya Bapak Ibu. Dia berfoto, bonusnya itu 180 juta. Itu untuk 3 bulan. Arti 1 bulannya 60 juta. Lumayan nggak? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali. Namanya Ibu Ida Jamali. Itu di peringkat di atas bintang 8 ini sih, bronze lain. Tapi pas di bintang 8 penghasilan dia kurang lebih segitu juga. Tapi yang di bawah ada juga nggak? Ada juga. Tergantung bagaimana Anda membangun bisnis ini. Nah, mungkin Anda udah ngeliat, aduh Pak, kalau bisnis kayak gini, ngajak-ngajak orang bangun seperti ini, aduh saya udah males Pak lihatnya. Sebenarnya setiap hari kita ketemu seperti ini. Suka nggak suka, Anda mungkin beli makan, Anda beli minuman, Anda beli baju, kira-kira belinya di pabrik atau di toko terdekat? Toko terdekat. Nah, terus toko terdekat itu ngambilnya dari mana? Dari pabrik, agen, dan lain sebagainya. Tuh, sebenarnya kalau bisa kita, misalkan, kayak pabrik Aqua deh. Contoh, pabrik Aqua. Dia begitu bangun pabrik, kira-kira kenapa sekarang dia minuman Aqua itu ada di mana-mana? Bisa ada di warung sebelah rumah Anda, bisa ada di Alfamart, bisa ada di Indomaret, kok bisa seperti itu? Karena dia punya jaringan distribusinya yang mungkin tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Jawa dibagi lagi ke Jawa Barat dibagi lagi Jakarta, hingga akhirnya nyampe ke tangan kita. Itu yang dibangun oleh perusahaan Aqua. Lalu yang dibangun perusahaan kita gimana? Sama persis. Bedanya kita tidak perlu membangun pabrik. Karena pabriknya sudah ada, yang kita lakukan cukup membangun jalur distribusinya. Makanya kenapa penghasilan bintang 8 itu bisa besar sekali. Dan selain itu, kalau Anda jalanin di sini dengan cara yang benar, Anda bisa menerima hadiah-hadiahnya di luar bonus per bulannya. Di mana di bintang 5 Anda bisa dapat jalan-jalan yang namanya success trip, tahun ini jalan-jalannya ke Vietnam. Lalu di bintang 6 bisa dapat motor senilai 1.500 US dollar. Di bintang 7 Anda bisa dapat glory trip, jalan-jalan itu senilai kayak kemarin itu ada ke Tanah Suci, ada ke Cina, dan juga ada ke Prancis. Kurang lebih Prancis itu sekitar nilainya 40 jutaan. Dan juga ada dapat mobil niaga senilai 15.000 US dollar. Nah, ini yang terima udah ada apa belum? Nanti di akhir acara Anda akan lihat orang-orang yang sudah terima ini semua dari berbagai macam latar belakang. Jadi siapapun Anda sebenarnya bisa, tinggal Anda mau atau enggaknya aja. Nah, terus ada juga peringkat kehormatan di mana kalau Anda sudah nyampe ke tahapan ini, yang paling menarik yaitu BSI. Itu bonus sharing internasional, di mana kalau Anda sudah dapat BSI ini, seperti Anda sudah punya saham di perusahaan Tianxi. Ada orang di luar negeri belanja dari produk kita, nah Anda dapat uangnya juga, padahal Anda nggak kenal dia siapa. Dan juga Anda akan dikasih special reward senilai 20.000 US dollar, terus ada lagi yang 25.000, 50.000, sampai 100.000, senilai kurang lebih 1,2 M, tergantung dolarnya. Dan yang terima udah banyak sekali. Ntar di akhir acara Anda akan lihat juga orang-orang yang sudah terima reward-reward ininya juga. Nah, ini orang-orang yang sudah nyampe tahapan gotayannya dari berbagai macam latar belakang. Ada Bapak Lus Tender nih, dulu mantan tukang VCD bajakan dan juga tukang panci. Ada Pak Agustri Laksono dan lain sebagainya. Ini latar belakangnya betul-betul bermacam-macam. Kalau Anda pengen lihat seperti apa, Anda bisa lihat di acara besar kita, Vision Seminar, di mana akan diadakan itu di bulan depan, itu tanggal 14. Dan terakhir dari saya mengenai cara kerjanya, sekolah bisnisnya. Mungkin Anda bertanya-tanya, oke Pak, produknya bagus, perusahaannya besar sekali, terus juga potensi suksesnya juga besar. Pertanyaannya gimana Pak kalau saya mau jalanin? Caranya seperti apa? Saya kan nggak punya pengalaman bisnis, gimana cara mau jalaninnya? Tenang aja Bapak Ibu, karena di sini Anda mungkin nggak bisa bisnis, Anda nggak punya pengalaman. Di sini ada sekolah bisnisnya yang akan ngajarin Anda. Gimana cara kerjanya? Hanya ada 7 langkah. Dan yang pertama yang Anda butuhkan ada nomor 1, impian dan sikap. Pak, perlu jago ngomong nggak? Perlu banyak uang nggak? Perlu punya banyak teman nggak? Nggak perlu. Yang penting Anda mau. Anda harus punya dulu yang namanya impian. Impian itu beda dengan mimpi. Jadi bukan hanya sekedar Anda, aduh saya pengen kaya. Terus habis itu gimana? Bukan hari Sabtu datang yuk acara meeting di Kemayoran. Aduh, kalau hari Sabtu waktunya gue pacaran. Nah, bukan yang seperti itu. Impian itu adalah kalau Anda memang mau, Anda ngejar. Contoh, kalau Anda pulang dari sini, Anda tanya ke orang-orang, mau kaya apa enggak? Jawabannya apa? Kalau dia jawab enggak, kemungkinannya 2. Dia bercanda apa dia gila, benar nggak? Semua orang mau kaya, tapi kenapa nggak semua orang kaya? Karena nggak semua orang betul-betul mau. Nah, impian itu adalah Anda pengen sesuatu dan Anda betul-betul kejar.
Contoh, satu lagi. Anda tahu acara Who Wants to be Millionaire? Tahu ya? Pengen nggak Anda duduk di sono, terus jawab pertanyaan paling 3-4 pertanyaan, habis itu Anda bilang, udah mundur, lumayan dapat 32 juta. Pengen nggak? Di sini ada nggak yang udah pernah daftar? Nah itulah yang namanya mimpi. Anda pengen ada di sono, tapi Anda tidak pernah daftar. Kalau impian, Anda sudah daftar dan lain sebagainya, itu yang namanya impian. Jadi Anda harus punya dulu impian apa yang pengen Anda wujudin dalam hidup Anda. Mungkin 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, hidup seperti apa yang Anda mau. Itu yang perlu direncanakan. Kalau Anda sudah punya rencana itu, tinggal Anda pakai cara yang kedua, yaitu pakai produknya. Tujuannya apa? Di sini kita adalah seorang bisnis. Jadi kita harus konsumsi juga produk kita. Karena nggak mungkin kalau kita ceritain ke orang, ini ada teh, bagus sekali. Terus orang itu nanya, rasa tehnya apa? Kayaknya stroberi. Kan nggak mungkin, betul nggak? Jadi Anda harus konsumsi produknya juga. Lalu yang ketiga, buat daftar nama. Jadi Anda tulis semua kenalan-kenalan Anda, mungkin teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, pacar Anda, mantan pacar Anda, pacarnya mantan Anda. Itu Anda tulis semua. Setelah ditulis ngapain? Buat janji ketemuan. Jadi Anda tinggal ajak mereka ketemuan. Setelah ketemuan apa? Jangan cuma tatap-tatapan, nanti CLBK. Anda presentasiin, Anda ceritain bisnis ini. Ceritanya gimana Pak? Cuman kayak tadi yang saya lakukan. Sebenarnya saya cuma baca aja. Itu disebut presentasi. Pak, tapi kan saya masih malu. Tenang aja, ntar ada pengundang Anda yang akan ngebantu Anda juga. Lalu tinggal tindak lanjut mengajarkan cara kerjanya, habis itu menggunakan alat bantu. Namanya alat bantu saat Anda gunakan akan mempermudah, kalau nggak digunakan ya tidak mempermudah. Nah sebenarnya 7 langkah ini aja yang kita lakukan 1-2 tahun ke depan. Kalau Anda pengen sukses di usaha ini, kalau Anda pengen nyampe bintang 8. Nah lalu saya pengen kasih lihat salah satu acara terbesar kita, yaitu Vision Seminar yang akan diadakan bulan depan. Di mana di sini Anda akan melihat berbagai macam latar belakang orang yang bisa berhasil di usaha ini tanpa mereka punya pengalaman di bisnis ini, dan mereka bisa karena mereka hanya melakukan 7 langkah ini. Yang mari kita saksikan cuplikan video ini sama-sama. Anda boleh nggak percaya yang lain, tapi satu hal ini Bapak Ibu, Anda harus percaya. Ya, bahwa Anda juga bisa sukses Bapak Ibu. Oke, mahasiswa. Guru SD. Ibu rumah tangga. Sekretaris. Dokter calon spesialis penyakit dalam. Lutfi pesulap. Prajurit. Kalau pikiran Anda positif, masa depan positif. Kalau pikiran negatif, masa depan negatif. Jadi kalau Anda dari tadi bilang, ya saya pasti bisa, masa depan pasti bisa. Ketika Anda ngelihat satu peluang yang nggak ada ruginya, ngapain mikir, langsung gerak aja. Betul nggak Bapak Ibu? Ngapain mikir? Prioritas pertama pekerjaan Anda di kantor, prioritas pertama kuliah Anda buat yang kuliah. Tapi tolong prioritas kedua, kalau Anda punya rencana masa depan, jadikan usaha ini jadi prioritas kedua Anda. Sederhana sekali. Kunci sukses di bisnis ini membangun momentum adalah di pertemuan ke pertemuan. Kalau mau sukses harus hadir ke pertemuan. Sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya uang. Yang ada adalah orang yang kehilangan keberanian mereka untuk mendapatkan uang. Kita bisa berbagi banyak hal kepada banyak orang, alangkah indahnya. Kalau Anda misalkan mau sukses, belajar dari yang sukses, titik. Nggak usah dengerin dari yang lain Bapak Ibu. Jangan pernah pasrah dengan kondisi Anda Bapak Ibu. Jadikan kondisi Anda itu jadi pemicu Anda untuk menjadi orang besar. Karena masa depan Anda di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Banyak orang hari ini Pak
mau sukses di bisnis ini, dia mau pelajari dulu semua baru jalankan. Menurut saya Bapak Ibu, Anda kerjakan aja Bapak Ibu. Anda bisa sukses tidak hanya sendirian, tapi Anda bisa sukses bersama banyak orang. Kalau kita mau sukses, lupakan alasan. Kalau kita mau beralasan, bye-bye sukses. Momen kita bisa bawa orang tua kita, ngelihat mereka tersenyum Pak, itu momen yang sangat amat mahal dan layak untuk kita perjuangkan habis-habisan. Gambaran dari acara Vision Seminar bulan depan. Cuman apa yang Anda lihat di video ini itu tidak mewakili seperti apa hebohnya acara itu. Jadi saya sangat menyarankan nanti Anda minta tiketnya kepada pengundang Anda karena tiket sudah sangat terbatas. Nah terakhir dari saya pengen ngasih lihat mengenai kekuatan dari usaha ini, yaitu multiplikasi. Yaitu apa? Di sini gimana? Misalkan Anda bulan ini Anda baru bergabung. Anda baru sendirian. Benar nggak? Misalkan Anda entah kenapa Anda terkutuk deh. Anda cuma sebulan cuma bisa ngajak satu orang. Anda udah presentasi banyak, yang bisa diajak cuma satu orang. Pahit banget kayaknya hidupnya kan. Bulan pertama Anda ngajak satu jadi berdua, terus di bulan kedua masing-masing sama. Ternyata si B ini yang di bawah Anda nasibnya tragis kayak Anda juga. Dia cuma bisa ngajak sebulan satu orang aja. Jadi di bulan kedua Anda ajak satu dan si teman Anda ini ngajak satu lagi jadi berempat. Di bulan ketiga masing-masing ngajak satu jadi 8 orang. Nah, lalu di bulan ke-12 menurut Anda jadi berapa orang? Kan kelihatannya dikit. Betul ya? Banyak orang yang kalau udah di bulan ketiga, aduh Pak, kayaknya susah bisnis ini Pak. Saya udah ngajak hampir semua teman saya dan baru ber-8 yang join. Kalau kita lanjutin, di bulan ke-4 16, di bulan ke-5 32, di bulan 6 dan bla 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 bla, di bulan ke-12 totalnya 4.096 orang. Inilah kekuatan dari multiplikasi, di mana sebenarnya kalau Anda sebulan cuma bisa ngajak satu orang aja, di bulan ke-12 kalau Anda melakukan bisnis ini secara konsisten, maka Anda sudah bisa mencapai peringkat bintang 8. Jadi lakukan bisnis ini dengan konsisten dan jangan tinggalkan tempat duduk Anda, karena nanti di akhir acara Anda akan melihat orang-orang yang sudah berhasilnya. Sekian dari saya Sandi, selamat malam.